warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila Nazifah Amri dengan NPM 2303 10 10 10 169. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama itu ada jelaskan syarat dan alasan mengajukan gugatan ke PT UN dan sebutkan dasar hukumnya. Jadi syarat mengajukan gugatan ke PT UN itu yang pertama ada dokumen utama. Dokumen utama ini berisi surat gugatan, fotokopi objek sengketa, fotokopi kartu tanda penduduk, surat kuasa. Surat kuasa ini jika dikuasakan, lalu dilampirkan dengan fotokopi kartu pengenal advokat, KTP, dan berita acara sumpah advokat serta softcopy-nya dalam bentuk PDF. Lalu ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, lalu ada tanda bukti upaya administratif seperti keberatan pada pejabat yang menerbitkan objek sengketa dan atau banding administratif ke atasan. Lalu ada akun e-court atau bukti domisili elektronik. Lalu ada alasan mengajukan gugatan ke PT UN. Yang pertama itu karena keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dan yang ketiga ada keterlaluan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada dasar hukum. Dasar hukum utama tentang pengajuan gugatan ini adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juga memberikan dasar untuk mengajukan gugatan karena melanggar asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum. Lalu yang kedua, tuntutan apa saja sih yang dapat diajukan dalam gugatan di PT UN? Dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, penggugat dapat mengajukan beberapa tuntutan, antara lain, yang pertama itu ada pembatalan keputusan yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan adalah batal atau tidak sah. Lalu yang kedua ada permohonan keputusan baru yang meminta agar pejabat atau badan tata usaha negara mengeluarkan keputusan yang dimohonkan. Lalu ada ganti rugi yang mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dan yang terakhir ada rehabilitasi, yaitu tuntutan rehabilitasi dengan atau tanpa kompensasi. Lanjut yang ketiga, bagaimanakah skema pemeriksaan gugatan di PT UN? Jadi proses pemeriksaan gugatan di PT UN melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pemeriksaan pendahuluan yang meliputi pemeriksaan administrasi dan proses dismisal oleh ketua PT UN. Lalu yang kedua ada pembacaan gugatan oleh hakim yang ada dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lalu yang ketiga ada replik dan duplik. Penggugat dan tergugat dapat mengajukan replik dan duplik untuk mengubah alasan gugatan atau jawaban yang ada dalam pasal 75. Yang keempat ada pembuktian, yaitu bukti-bukti diajukan termasuk dokumen, saksi, dan keterangan ahli yang diatur dalam pasal 100. Yang kelima ada kesimpulan dan putusan. Kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan sebelum hakim memutuskan yang diatur dalam pasal 108. Yang terakhir, yang keempat, ada penjelasan macam-macam putusan PT UN dan bagaimanakah upaya yang bisa dilakukan penggugat atau pengadilan dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan dan berikan dasar hukumnya. Jadi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada putusan pembebanan yang mengandung kewajiban bagi tergugat seperti membatalkan keputusan atau membayar ganti rugi yang terdapat dalam pasal 97 ayat 9. Lalu yang kedua ada putusan deklaratif yang menyatakan bahwa keputusan administrasi negara tidak sah yang ada dalam pasal 53. Dan yang ketiga ada putusan konstitutif yang mengubah atau mencabut keputusan yang ada. Lalu jika tergugat tidak melaksanakan putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika masih tidak dilaksanakan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat melaporkan kepada instansi atasan atau presiden untuk tindakan lebih lanjut yang diatur dalam pasal 116. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.